Sore di desa selalu datang dengan cara yang sama, tapi rasanya tidak pernah benar-benar sama. Langit perlahan berubah warna, dari biru terang menjadi kuning lembut, lalu pelan-pelan memerah seperti cat air yang melebar di atas kertas basah. Angin dari arah sawah berembus pelan, membawa bau tanah yang baru disiram, aroma daun padi yang mulai merunduk, dan sedikit wangi kayu bakar dari dapur rumah-rumah warga yang mulai menyalakan tungku. Di jalan kecil yang membelah desa, langkah kaki seseorang terdengar pelan dan teratur. Namanya Arum. Arum berjalan tanpa terburu-buru. Sandal jepitnya sesekali menyentuh batu kecil di jalan tanah yang sudah akrab dengan telapak kakinya sejak ia masih belajar berlari. Tangannya menggenggam ponsel. Tapi benda tipis itu sudah lama mati. Bukan karena baterainya habis, ia sengaja mematikannya sejak turun dari bus antar kota tadi siang. Ia hanya tidak ingin membukanya. Ia tidak ingin melihat layar yang bercahaya itu. Di desa seperti ini, sore memang terasa lebih hidup ketika layar ponsel dimatikan. Dunia nyata memiliki resolusi yang jauh lebih indah daripada layar 4 inci itu. Di kejauhan, sawah terbentang luas tanpa batas, seolah-olah dunia hanya terdiri dari warna hijau dan emas. Padi yang mulai menguning bergerak mengikuti arah angin seperti gelombang laut yang sangat pelan. Matahari menggantung rendah di ujung langit, membuat bayangan pohon-pohon kelapa memanjang di atas tanah, memberikan kehangatan yang tidak menyengat. Arum menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan udara yang tidak terasa berdebu seperti di kota. Sudah lama ia tidak berjalan seperti ini, tanpa tujuan, tanpa dikejar waktu, tanpa suara notifikasi yang terus muncul, seperti bisikan kecil yang menuntut perhatian setiap detik. Hari ini ia pulang. Bukan untuk liburan panjang lebaran, bukan juga karena tugas kantornya selesai. Ia pulang karena ia merasa seolah-olah ada sesuatu di dalam dadanya yang retak. Ia lelah dengan sesuatu yang bahkan sulit ia jelaskan pada ibunya lewat telepon. Arum berhenti sebentar di dekat pohon mangga tua di pinggir jalan. Pohon itu adalah saksi bisu masa kecilnya. Kulit kayunya yang kasar masih sama. Dulu, di bawah pohon ini, suasana sore selalu bising oleh tawa anak-anak. Ada yang bermain karet, lompat tali, atau sekadar duduk lesehan sambil menikmati es lilin warna-warni dari warung Bu Rini. Sekarang, tempat itu sunyi. Anak-anak desa masih ada, tapi mereka lebih sering mendekam di dalam rumah. Jika kau mengintip dari jendela, kau akan melihat punggung mereka yang membungkuk, mata yang terpaku pada layar, jempol yang bergerak cepat. Arum tersenyum pahit. Ia melihat dirinya sendiri pada anak-anak itu, generasi yang lupa cara menatap cakrawala karena terlalu sibuk menatap algoritma. Ia ingat dulu sore selalu terasa sangat panjang, seolah-olah waktu sengaja melambat untuk memberi mereka kesempatan bermain. Sekarang, di kota, satu hari terasa seperti satu kedipan mata. Tahu-tahu sudah Senin, tahu-tahu sudah gajian, tahu-tahu sudah habis lagi.
Arum, pulang, sudah maghrib. Suara ibunya dulu sering bergema dari teras rumah, peringatan suci yang tidak bisa ditawar. Jika kaki tidak segera melangkah pulang sebelum azan berkumandang, sapu lidi biasanya sudah menunggu di depan pintu. Arum merindukan ketegasan itu. Di kota, tidak ada yang menyuruhnya berhenti. Kantor tidak punya maghrib. Pekerjaan bisa mengikutinya sampai ke tempat tidur, menyelinap di bawah bantal dalam bentuk email mendesak. Arum kembali berjalan. Jalan kecil itu membawanya semakin dekat ke hamparan sawah. Di sini, angin terasa lebih dingin dan murni. Dari arah berlawanan, seorang lelaki tua dengan topi caping dan sabit di tangan berjalan pelan. Arum, suara itu membuat Arum berhenti. Ia mengangkat kepala dan tersenyum. "Pak Sastro." Lelaki tua itu mendekat, wajahnya yang penuh kerutan, terbakar matahari tampak ramah. "Loh, kapan pulang? Katanya sudah jadi orang sukses di kota." Arum tertawa kecil, meski ada rasa perih di hatinya mendengar kata sukses. "Baru siang tadi, Pak. Belum jadi apa-apa kok." "Cuti?" tanya Pak Sastro sambil menyeka keringat di dahinya. Arum menggeleng pelan. "Enggak juga, Pak. Cuma pengen pulang saja." Pak Sastro menatap Arum selama beberapa detik. Tatapan orang tua yang sudah makan asam garam kehidupan biasanya lebih tajam dari detektor manapun. Beliau mengangguk pelan, seolah memahami ada beban yang menggantung di bahu gadis itu. "Jalan-jalan dulu. Sore di sini masih sama, Rum." Padi tidak pernah protes meski angin bertiup kencang. "Dia cuma ikut menari," kata Pak Sastro filosofis. "Di kota jarang lihat matahari begini kan? Di sana matahari cuma selipan di antara gedung beton," guyon Pak Sastro. "Iya, Pak. Jarang banget. Kadang saya lupa matahari warnanya apa kalau sore," jawab Arum jujur. Pak Sastro melanjutkan langkahnya. Arum menatap punggung tua itu yang perlahan mengecil. Ia merasa iri. Pak Sastro mungkin tidak tahu apa itu startup, apa itu personal branding, atau apa itu key performance indicator. Tapi Pak Sastro tahu kapan padi butuh air, kapan burung harus dihalau, dan ia tahu cara tidur nyenyak di malam hari tanpa perlu meminum obat penenang. Di kota, tidak ada percakapan seperti ini. Orang-orang berpapasan di lift tanpa saling sapa. Mereka memakai earphone, seolah-olah suara orang lain adalah gangguan. Di sini, namamu adalah identitasmu. Di sana, namamu hanyalah sebuah username. Beberapa bulan terakhir memang terasa seperti mimpi buruk yang dibungkus dengan kemasan cantik. Arum bekerja di sebuah perusahaan media digital yang sangat bergengsi. Ruang kantornya estetis, ada kopi gratis, dan meja kerjanya menghadap langsung ke pemandangan kota dari lantai 20. Namun, di balik estetika itu, Arum merasa seperti mesin. Setiap pagi dimulai dengan ritual yang sama, membuka ponsel saat mata bahkan belum terbuka sepenuhnya. Ada pesan dari grup kantor,
ada target jumlah viewers, ada angka-angka yang harus terus tumbuh. Arum, kenapa konten ini grafiknya turun? Arum, kita butuh sesuatu yang viral hari ini. Arum, kompetitor kita sudah naik 2 kali lipat, kita ketinggalan. Angka, dan angka. Seolah-olah nilai diri Arum ditentukan oleh seberapa banyak orang yang mengklik sebuah tautan. Kalau angka naik, ia dianggap hebat. Kalau angka turun, ia merasa gagal sebagai manusia. Semua terasa seperti lomba lari maraton yang garis finishnya terus dipindahkan setiap kali ia hampir sampai. Arum duduk di pematang sawah yang ditumbuhi rumput liar. Ia meletakkan ponselnya yang mati di sampingnya. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia tidak merasa cemas karena tidak tahu jam berapa sekarang atau siapa yang sedang mencarinya. Sawah ini tidak pernah bertanya apa jabatannya. Sawah ini tidak peduli berapa banyak orang yang menyukai foto profilnya. Sawah hanya diam, menjalankan tugasnya untuk tumbuh, tanpa perlu pengakuan dari siapapun. Arum teringat malam itu di kamar kosnya, kamar yang sempit namun mahal. Malam itu, ia menatap layar laptopnya dengan mata perih. Ada 5 tab terbuka tentang strategi pemasaran, 3 pesan WhatsApp dari atasan yang menanyakan revisi, dan 2 deadline yang hampir lewat. Tiba-tiba, sebuah perasaan asing muncul. Perasaan kosong yang sangat luas. Ia merasa seperti sebuah balon yang ditiup terlalu kencang hingga kulitnya menjadi sangat tipis dan hampir pecah. Ia memiliki pekerjaan bagus, gaji yang lumayan, dan teman-teman yang terlihat keren. Tapi kenapa ia merasa ingin menangis tanpa alasan? Ia merasa lelah, bukan karena fisiknya kurang istirahat. Ia lelah karena jiwanya terus dipaksa untuk menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Ia dipaksa untuk selalu aktif, selalu terkoneksi, selalu relevan. Angin sore kembali membelai wajahnya. Suara jangkrik mulai terdengar, menyanyi bersahutan seiring dengan tenggelamnya matahari. Arum teringat pesan ayahnya sebelum meninggal dunia beberapa tahun lalu. Saat itu, Arum baru saja diterima kerja di kota. "Duk, kalau nanti kamu capek, lihatlah sawah. Sawah itu guru yang paling sabar. Semua yang ada di alam itu tumbuh pelan-pelan. Tidak ada padi yang dipaksa panen dalam semalam." Dulu, Arum menganggap itu hanya nasihat kuno orang tua. Sekarang, di tengah kesunyian ini, kalimat itu terasa seperti air dingin di tengah padang pasir. Kita hidup di dunia yang memuja kecepatan, sampai-sampai kita lupa bahwa hal-hal yang paling berharga biasanya membutuhkan waktu. Cinta, kedamaian, dan pertumbuhan jiwa tidak bisa diklik atau dipercepat 2 kali lipat seperti video YouTube. Tiba-tiba, ia memberanikan diri menyalakan ponselnya. Layar menyala, menampilkan logo merek ponselnya, lalu rentetan notifikasi masuk seperti serangan peluru. Ada satu nama yang paling sering muncul. Rani, teman sekantor sekaligus sahabat dekatnya. Arum menggeser tombol hijau. "Halo Ran." Arum,
Astaga, kamu di mana? Aku telepon dari tadi pagi nggak aktif. Semua orang di kantor nanyain kamu. Ada rapat besar jam 2 tadi, kamu nggak ada. Suara Rani terdengar panik, bercampur dengan suara bising jalanan kota di latar belakang. Arum menatap matahari yang kini hanya tersisa separuh di Cakrawala. Aku di desa, Ran, di pinggir sawah. Desa? Kamu gila ya? Hari ini hari kerja, Rum. Kamu nggak izin, nggak apa. Bos marah besar tadi. Arum tersenyum. Senyum yang jujur, bukan senyum yang biasa ia tunjukkan saat rapat. Aku tahu, Ran. Kamu kenapa sih? Ada masalah keluarga? Atau kamu sakit? Aku sehat, Ran. Malah merasa lebih sehat dari biasanya, kata Arum pelan. Aku gak akan balik ke kantor lagi. Hening di seberang telepon. Arum bisa membayangkan ekspresi wajah Rani di tengah kemacetan Jakarta. Maksudmu apa? Kamu cuti panjang? Bukan, aku berhenti. Aku sudah kirim email pengunduran diri tadi pagi sebelum mematikan ponsel. Rani terdengar seperti tercekik. Rum, kamu serius? Kamu tahu kan nyari kerjaan sekarang susah? Karirmu lagi bagus-bagusnya. Bulan depan kamu harusnya naik posisi. Buat apa naik posisi kalau aku nggak punya waktu buat napas, Ran? Buat apa gaji besar kalau aku cuma pakai uangnya buat bayar dokter karena stres atau beli barang-barang yang gak aku butuhin cuma buat pamer? Arum berhenti sejenak, membiarkan suaranya terbawa angin. Aku cuma capek, aku ingin berhenti lari. Rani tidak langsung menjawab. Ada helaan napas panjang yang terdengar sangat letih. Jujur, aku iri sama kamu, Rum. Aku juga capek. Tapi aku gak punya keberanian kayak kamu. Aku masih takut gak punya uang, takut dibilang gagal sama orang-orang. Gagal itu kalau kita kehilangan diri sendiri, Ran, bisik Arum. Setelah menutup telepon, Arum merasa ada beban besar yang terangkat dari dadanya. Ia tidak tahu apakah keputusannya benar menurut standar dunia. Mungkin orang akan menganggapnya bodoh karena melepas karier di masa keemasan. Tapi bagi Arum, sore ini adalah kemenangan pertamanya. Langit sudah berubah menjadi oranye tua menuju ungu ketika Arum berjalan pulang ke rumahnya. Lampu-lampu jalan desa yang remang-remang mulai menyala. Ia melihat desanya dengan mata yang berbeda. Ya, desa ini juga berubah. Di ujung jalan ada minimarket modern. Di beberapa rumah, antena wifi terpasang tinggi. Anak-anak muda berkumpul di warung kopi, tapi mereka tidak hanya mengobrol. Mereka menatap laptop, mungkin sedang mencoba peruntungan berjualan online. Desa tidak lagi sepenuhnya terputus dari dunia luar. Tapi ritmenya tetap berbeda. Di sini, orang masih sempat duduk di teras sambil menyesap teh. Tetangga masih saling bertanya, "Sudah makan belum?" tanpa maksud tersembunyi. Kehidupan di sini tidak terasa seperti sebuah kompetisi. Sampai di depan rumahnya yang sederhana dengan dinding kayu dan semen, Arum melihat ibunya sedang duduk di teras. Ibunya sedang memetik tangkai daun singkong untuk sayur makan malam.
"Kamu dari sawah?" tanya ibunya tanpa mendongak, seolah ia tahu persis kemana anaknya pergi. Arum mengangguk, lalu duduk di lantai teras di dekat kaki ibunya. "Iya, Bu." Lihat matahari terbenam. Ibunya berhenti memetik daun, lalu menatap wajah Arum dengan teliti. Jemari ibunya yang kasar karena kerja keras mengusap pipi Arum. "Kamu kelihatan lebih tenang. Tadi siang pas datang, matamu itu kayak orang yang lagi dikejar setan." Arum tertawa kecil. "Memang dikejar setan, Bu. Setan angka dan setan deadline." Mereka terdiam sejenak. Suara jangkrik di bawah pohon mangga samping rumah mulai ramai bersahutan. Aroma tumis bawang mulai tercium dari rumah tetangga. "Bu," panggil Arum pelan. "Apa, Nduk?" Arum berhenti kerja. Arum mau di rumah dulu sementara waktu. Mungkin nanti mau coba bantuin ibu di kebun atau jualan sesuatu yang kecil-kecilan di sini. Arum sudah bersiap jika ibunya akan kecewa. Namun, ibunya hanya kembali memetik daun singkong dengan tenang. Ibu nggak marah? Arum kan sudah nggak punya gaji besar lagi." Ibunya tersenyum. Jenis senyuman yang hanya dimiliki oleh seorang ibu yang sudah melewati ribuan badai. "Buat apa gaji besar kalau anak ibu pulangnya dalam keadaan hancur? Uang bisa dicari, Nduk. Tapi kalau jiwa yang sudah rusak, carinya di mana? Ibu lebih suka kamu di sini. Makan seadanya dengan sayur singkong, tapi matamu hidup." Arum terdiam, matanya berkaca-kaca. Ternyata selama ini yang ia cari adalah pengakuan dari orang-orang asing di internet. Padahal satu-satunya pengakuan yang ia butuhkan ada di sini, di teras rumah yang berlantai semen ini. Malam akhirnya turun sepenuhnya. Langit desa yang bersih mulai menampilkan bintang-bintangnya. Tanpa polusi cahaya yang berlebihan, alam semesta terlihat sangat megah dan dekat. Arum duduk di teras dengan cangkir teh hangat di tangannya. Ia memikirkan masa depannya. Ia belum tahu apa yang akan ia lakukan minggu depan. Ia tidak punya rencana cadangan yang matang. Namun, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia tidak merasa takut akan ketidaktahuan itu. Dunia mungkin akan terus berputar dengan sangat cepat. Orang-orang akan terus mengunggah kesuksesan mereka. Algoritma akan terus berubah, dan tren baru akan muncul setiap jam. Tapi Arum memilih untuk keluar dari jalur balap itu. Ia menyadari bahwa hidup bukanlah tentang seberapa cepat kita sampai ke tujuan, tapi tentang bagaimana kita menikmati perjalanan itu. Ia ingin hidup seperti sore di desanya. Pelan, hangat, dan cukup. Arum meletakkan ponselnya di atas meja kecil, lalu membiarkannya tergeletak di sana, tak tersentuh. Ia lebih memilih untuk mendengarkan suara angin yang menggoyangkan daun kelapa dan merasakan kehangatan teh di tenggorokannya. Ternyata, kebahagiaan itu sangat sederhana. Ia hanya perlu berhenti sebentar untuk menyadarinya. Di jalan desa yang tidak pernah terburu-buru ini, Arum akhirnya menemukan kembali bagian dari dirinya yang sempat hilang di antara beton-beton
Dia menarik napas panjang, tersenyum pada kegelapan malam, dan merasa benar-benar pulang. Besok pagi, bisik Arum pada dirinya sendiri. Aku akan bangun tanpa alarm, dan itu akan jadi awal yang baru. Di kejauhan, sawah tetap diam, membiarkan padi-padi tumbuh dengan kecepatannya sendiri, tanpa perlu terburu-buru untuk menjadi beras. Karena alam tahu, setiap hal akan indah pada waktunya, asalkan kita memberinya ruang untuk bernapas. Arum menutup matanya, menikmati sunyi yang paling merdu yang pernah ia dengar. Sunyi yang akhirnya membawa damai di jiwanya. Nah, sobat kreatif, itu tadi sepenggal kisah tentang Arum. Sebuah pengingat manis buat kita yang sore ini mungkin masih terjebak macet, atau yang jempolnya masih sibuk scrolling mencari validasi di dunia maya. Arum sudah menemukan pulangnya. Dia memilih untuk berhenti berlari, bukan karena kalah, tapi karena dia sadar bahwa garis finish yang dia kejar selama ini ternyata fana. Kadang, kita memang perlu berani bilang cukup pada hiruk-pikuk dunia, demi mendengarkan bisikan hati kita sendiri yang sudah lama terabaikan. Ingat kata Ibu Arum tadi ya, buat apa gaji besar kalau pulangnya dalam keadaan hancur? Jadi, buat kamu yang merasa lelah malam ini, gak apa-apa kok untuk istirahat sejenak. Matikan alarmmu sekali-kali, hirup udara dalam-dalam, dan sadari bahwa kamu lebih berharga dari sekadar angka-angka di algoritma. Saya pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Selamat menemukan jalan pulang ke diri sendiri, dan sampai jumpa di Cakrawala esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat.